Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nita Seran dalam program Belu Menyapa, edisi langkah awal DPRD Belu dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Hari ini saya akan menyapa dan berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Belu periode 2024. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan informasi berikut ini. Masyarakat Kabupaten Belu, menghormat saya menyerahkan palu pimpinan ini pada pimpinan sementara untuk melanjutkan wujud perjuangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu demi kesejahteraan masyarakat rakyat Belu. Dokumentasi pencapaian kinerja DPRD Kabupaten Belu periode 2019-2024 untuk dilanjutkan. Terima kasih pimpinan DPR beserta seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 atas seluruh kinerja kerjasama kemitraan selama kepemimpinan Ketua DPR dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Belu 2019-2024. Semoga Tuhan memberkati semua upaya jeripaya dan dokumen ini akan menjadi alasan kami untuk bekerja lebih lanjut bersama pimpinan DPR dan seluruh anggota terpilih periode 2024-2029. Tuhan memberkati. Oke baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Belu, Bapak Theodorus Manehitu Juang. Halo Pak, apa kabar? Baik. Oke. Nah Pak, biasanya Bapak lebih akrab disapa dengan sebutan apa nih Pak? Nama untuk nama Saya sendiri. secara pribadi sampai bingung dengan sebutan apa. Ada yang panggil saya Feby, ada yang panggil saya Metan, ada yang panggil saya Theo, ya gitulah. Tapi saya lebih senang panggil Bapak mungkin Pak Feby ya. Boleh. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengambilan sumpah janji atas menjadi Ketua DPRD Kabupaten Belu yang baru saja digelar kemarin. Nah, rasanya bagaimana Pak? Tentunya merasa dipercaya dan sebetulnya bukan pilihan pribadi, tapi lebih pada kepercayaan soal pengabdian yang memang mungkin jalannya seperti itu, dan pastinya karena dukungan masyarakat Kabupaten Belu melalui PDI Perjuangan. Oke, tentunya sudah banyak tanggung jawab di depan mata ya Pak ya? Ya, Nah, itu untuk kedepannya apa nih Pak? Sebagai sudah dipercayakan oleh masyarakat sehingga bisa dilantik kemarin menjadi Ketua DPRD Kabupaten Belu, kedepannya tanggung jawab Bapak sebagai Ketua seperti apa kira-kira? yang jelas beranjak dari 5 tahun lalu menjadi anggota DPR, lalu sempat 2,5 tahun menjadi ketua komisi. Tentu dinamika dalam baik dalam sidang, rapat, dalam terkait juga dengan hal-hal pengawasan terhadap pemerintah, juga masyarakat, sering juga kita terima pengaduan masyarakat. Oke. Nah tentu ke depan saya berharap bisa bekerja sama dengan anggota DPR lainnya dan juga pemerintah untuk lebih baik. Sekiranya begitu ya. Melayani Ya, masyarakat di melayani Kabupaten masyarakat. Belu. Oke baik. Perlu waktu khusus atau mungkin mengumpulkan referensi lebihkah dalam hal kepemimpinan mengingat posisi saat ini masih baru bagi Bapak untuk jalaninya? Ya, memang ini juga pengalaman baru sebagai ketua DPR. Tentu butuh waktu belajar, baik dari teman-teman senior, juga dinamika kemarin yang kita lalui semenjak menjadi anggota DPR. Tentu segala suasana juga kita terlibat langsung selama 5 tahun. Sehingga bagi saya siapapun pasti butuh belajar. Oke. Sampai kapanpun belajar tidak akan pernah mati. Ya. Belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi ya, Ya, Pak? siap. Oke, baik. Nah, pelantikan kemarin menjadi langkah awal sebelum anggota DPRD Kabupaten Belu
untuk melaksanakan tugas ke depan sudah menyiapkan agenda khusus dengan para anggota. Ya. Nah, untuk menyepakati agenda ke depan khususnya terkait RAPD 2025, Pak. Baik, tentunya kita di lembaga ini ada namanya tata tertib. Oke. Kemarin setelah dilantik kita tahap awal sekali itu menetapkan tata tertib anggota DPR di Kabupaten Belu, yang mana dalam proses sampai pada penetapan itu juga ada pembahasan-pembahasan yang mana dalam pembahasan-pembahasan itu supaya ke depan DPR lebih berperan untuk sama-sama dengan pemerintah terkait dengan persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam proses-proses itu banyak juga dinamika-dinamika, tetapi kebersamaan teman-teman anggota DPR yang kita diskusi, semua punya tujuan yang sama, Oke. bagaimana untuk ke depan lebih baik dalam pelayanan, baik dalam sisi pemerintahan maupun kami dalam sisi pengawasan terhadap semua yang akan dilaksanakan ke depan. Setelah itu kita masuk dalam tahapan pembentukan AKD. Oke. Yang namanya ada komisi-komisi, juga ada badan-badan, dan itu juga kita lewati prosesnya. Tentu saja sekali lagi dalam dunia politik namanya dinamika pasti selalu terjadi. Tetapi pada prinsipnya kita punya tujuan yang sama, punya niat yang sama, sehingga apapun itu ya berjalan dengan baik-baik saja. Agenda-agenda tentu hari ini kita masih dalam proses sidang 3 terkait pembahasan APBD Murni 2025. 25. Tahapan sekarang masih tahapan pembahasan komisi yang nantinya akan dilaporkan ke Banggar. Oke. Baik, Pak. Pembentukan alat kelengkapan dewan jadi prioritas untuk kelancaran kinerja. Nah, apakah ini nantinya akan berkomitmen penuh demi pengabdian kepada masyarakat? Ya, memang tugas DPR itu yang paling melekat itu adalah pengawasan. Setelah pembahasan Perda itu kita bersama-sama dengan pemerintah, pembahasan anggaran juga bersama-sama dengan pemerintah. Nah, fungsi pengawasan ini yang mana itu benar-benar menjadi fungsi DPR yang mengawasi kembali pemerintah. Oke. Nah, tentunya itu dibutuhkan perangkat-perangkat seperti yang disampaikan tadi, yaitu AKD, supaya dalam pembagian tupoksi kerja punya bebannya masing-masing. Oke. Mungkin itu. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini.